Hai semua, perkenalkan nama saya Fernanda Felisa Sminto, biasa disapa Feli, dengan NIM 2302010172 dari kelas F semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah disampaikan dosen mengenai hukum internasional. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bentuk perwujudan hukum internasional. Yaitu yang pertama ada perjanjian internasional atau treaties seperti konvensi dan protokol. Yang kedua ada kebiasaan internasional yang diterima sebagai praktik umum. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. Yang keempat ada keputusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli hukum. Bagian B ada sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional berkembang dari yang pertama ada zaman klasik, yaitu dipengaruhi oleh pemikir seperti Hugo Grotius yang dianggap bapak hukum internasional. Yang kedua, abad 19, dominasi konsep kedaulatan negara. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Yang keempat yaitu modern, fokus pada isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi. Yang C yaitu subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Meliputi yang pertama ada negara, yaitu subjek utamanya. Yang kedua ada organisasi internasional seperti PBB, WHO. Dan yang ketiga ada individu dalam konteks HAM dan kejahatan internasional. Yang keempat ada entitas lain seperti kelompok pemberontak dan korporasi multinasional yang terbatas. Yang bagian D ada sumber-sumber hukum internasional. Sumber utama hukum internasional sesuai pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum, dan yang keempat adalah keputusan yudisial dan doktrin. Yang E yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama itu ada monisme, yaitu hukum internasional dan nasional adalah satu kesatuan. Yang kedua ada dualisme, yaitu keduanya itu terpisah dan hukum internasional harus diadopsi melalui hukum nasional untuk berlaku. Yang ketiga ada praktiknya, itu bergantung pada sistem hukum setiap negara. Yang F ada penyelesaian sengketa internasional, yaitu metode penyelesaian sengketa meliputi yang pertama ada diplomatik, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang kedua ada yudisial, yaitu melalui Mahkamah Internasional atau ICJ atau pengadilan khusus. Yang ketiga ada sanksi atau mekanisme PBB jika terkait ancaman perdamaian. Dan yang terakhir yaitu ada pengakuan. Ya, pengakuan adalah tindakan negara atau entitas hukum lainnya yang mengakui status atau eksistensi subjek hukum internasional, yang meliputi yang pertama ada pengakuan negara yang baru merdeka atau terbentuk, terus yang kedua ada pengakuan pemerintah, yaitu yang saat terjadi perubahan pemerintah, dan yang ketiga ada pengakuan de facto atau sementara atau de jure atau penuh. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut saya akan mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama bentuk perwujudan hukum internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, perjanjian antar negara atau organisasi internasional seperti treaties, conventions atau agreements. Contohnya adalah konvensi Jenewa atau piagam PBB. Terus yang kedua ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional itu adalah praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai kewajiban hukum atau opinio juris. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip umum hukum, yaitu prinsip yang diterima oleh negara-negara sebagai dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan larangan penggunaan kekerasan. Yang keempat ada keputusan pengadilan internasional dan doktrin hukum, yaitu keputusan Mahkamah Internasional atau disingkat ICJ atau badan peradilan internasional lainnya sering menjadi rujukan. Yang kelima, resolusi dan deklarasi organisasi, yaitu meskipun tidak mengikat secara hukum, resolusi PBB sering mencerminkan norma hukum internasional. Bagian B yaitu sejarah perkembangan hukum internasional, yaitu periode kuno. Yang pertama, hukum internasional sudah ada sejak zaman kuno dalam bentuk perjanjian antar suku atau negara kota seperti Mesir, Babilonia, dan Yunani.
Yang kedua ada abad pertengahan, yaitu hukum internasional mulai berkembang melalui aturan-aturan perdagangan antar negara dan hukum perang dipengaruhi oleh ajaran gereja. Yang ketiga ada periode modern awal, yaitu pada abad ke-16 dan 17, Hugo Grotius atau Bapak Hukum Internasional menulis De Jure as Pacis yang menandai munculnya hukum internasional modern. Yang keempat ada era pasca Perang Dunia I dan II. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk, tetapi gagal mencegah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia III, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB didirikan, memperkuat aturan hukum internasional. Dan yang kelima, periode kontemporer, yaitu hukum internasional terus berkembang dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, terorisme, dan perdagangan internasional. Dan yang C ada subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional, yaitu yang pertama ada negara, subjek utama hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Yang kedua ada organisasi internasional, yaitu entitas seperti PBB, Uni Eropa atau ASEAN, memiliki kapasitas untuk berperan di kancah internasional. Dan yang ketiga ada individu. Dalam beberapa kasus, individu menjadi subjek hukum internasional, misalnya dalam kejahatan perang atau genosida, pemberontakan atau kelompok separatis. Yaitu dalam situasi tertentu, kelompok ini dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi syarat tertentu. Yang kelima ada entitas lain, yaitu contohnya kayak Tahta Sekuci, Vatikan, dan Palang Merah Internasional atau PMI. Yang bagian dia ada sumber-sumber hukum internasional, yaitu yang pertama perjanjian internasional, sumber utama yang mengikat pihak-pihak yang sepakat dalam perjanjian tersebut, dan yang kedua kebiasaan internasional, yaitu merupakan praktik umum yang diakui sebagai hukum, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh sistem hukum utama di dunia, dan yang keempat ada keputusan yudisial dan doktrin para ahli, yaitu sumber pelengkap yang digunakan untuk menafsirkan atau mengembangkan hukum internasional. Dan yang kelima yaitu resolusi dan deklarasi organisasi internasional. Walaupun tidak selalu mengikat, sering digunakan sebagai pedoman norma internasional. Dan bagian E ada hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan ini dapat dibagi menjadi dua teori utama. Yang pertama ada monisme, yaitu menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu sistem hukum yang saling berintegrasi. Hukum internasional otomatis berlaku dalam hukum nasional. Yang kedua ada dualisme. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang terpisah, yaitu hukum internasional hanya berlaku jika diadopsi melalui undang-undang nasional, dan yang hubungan ini seringkali bergantung pada konstitusi negara masing-masing. Dan yang bagian F ada penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional diselesaikan melalui yang pertama ada cara damai, yaitu ada negosiasi, yaitu perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang kedua ada mediasi atau bantuan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu penyelesaian melalui rekomendasi komisi atau panitia konsiliasi. Yang keempat ada arbitrase, yaitu penyelesaian melalui pihak ketiga dengan keputusan yang mengikat. Yang kelima ada litigasi internasional, yaitu penyelesaian di mahkamah internasional atau pengadilan arbitrasi internasional. Yang kedua, selain dari cara damai, ada yang kedua adalah cara paksa. Cara paksa dalam kondisi tertentu, sanksi atau intervensi militer dapat dilakukan berdasarkan izin organisasi internasional seperti PBB. Yang bagian terakhir yaitu bagian dari G, yaitu pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan adalah tindakan negara untuk mengakui entitas lain sebagai subjek hukum internasional, yaitu yang pertama ada pengakuan negara. Pengakuan diberikan kepada entitas yang memenuhi syarat sebagai negara, yaitu memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan internasional. Yang kedua ada pengakuan pemerintahan. Pengakuan pemerintahan itu pengakuan yang diberikan kepada pemerintah yang baru sah.
Yang ketiga itu ada pengakuan de facto dan de jure. Ya, yang pertama itu ya pengakuan de facto itu pengakuan sementara terhadap entitas tertentu. Terus yang kedua ada de jure, yaitu pengakuan penuh yang bersifat permanen atau pengakuan yang memiliki dampak hukum dan politik termasuk legitimasi dalam hubungan internasional. Sekian dari saya, terima kasih, selamat menonton dan menyaksikan.